Hai guys, jumpa lagi dengan saya Ajeng di video pembahasan light novel Nano Machine ini. Sekedar mengingatkan aja, kalau perlu kalian boleh catat ya. Jadwal saya update itu setiap hari Senin dan Kamis antara jam 5 sore atau jam 7 malam. Kalau mau dapetin info-info soal channel saya ini, kalian bisa follow Twitter saya di @lhalu84 atau bisa klik aja linknya yang ada di kolom description. Buat kalian yang baru mampir di channel ini, saya sarankan untuk menonton video sebelum-sebelumnya agar tidak bingung dengan alur ceritanya. Bisa dicek di playlist ya guys. Saya juga mau ngingetin kalau pembahasan ini mengandung spoiler, jadi kalau kalian gak suka spoiler silahkan berhenti menonton. Pembahasan kali ini akan kita mulai dari chapter 239 sampai 242. Yuk kita mulai aja, cus! Oke, terakhir kita udah bahas sampai Huan Yi yang hampir mati melawan pasukan Buju Sword sendirian. Namun ada pasukan bantuan dari sekte Golok dan Suara yang awalnya dikira akan membantu Buju Sword, tetapi ternyata membantu Huan Yi. Dan di aula besar kultus, para ketua sekte dan elders bergembira karena Chunma yang telah mereka tunggu-tunggu selama ratusan tahun akhirnya muncul. Dia adalah Chun Yo-won yang memperlihatkan pedang iblis langit yang asli. The Lord tidak dapat menerima kenyataan itu dan berteriak marah pada sebuah pilar yang dia anggap sebagai Chun Yu-jing, adiknya yang seharusnya sudah mati 15 tahun yang lalu. Dan itu menandakan bahwa The Lord Chun Yu-jong telah menjadi gila. Bu Churyong mengerutkan dahinya melihat The Lord berteriak pada sebuah pilar dan menganggapnya sebagai Chun Yu-jing yang telah mati. Tadinya dia ragu, tapi sepertinya apa yang dikatakan Yo-won padanya saat di kediamannya itu benar. Sesuatu telah terjadi pada The Lord. Dan itu adalah The Lord telah kehilangan kewarasannya. Itu bukanlah hal yang sepele. Jika The Lord, pemimpin ratusan ribu anggota kultus, kehilangan kewarasannya, artinya sama saja seperti sebuah kapal yang kehilangan kaptennya. Saat itu Maragyong berlutut dan berkata pada The Lord kalau tidak ada siapa-siapa di balik pilar itu dan Pangeran Chun Yu-jing telah mati. The Lord tersentak kaget. Maragyong menyarankan The Lord untuk menemui tabib Baek Jong-woo untuk diperiksa. Tapi sebuah energi tajam mengenai leher kanan Maragyong. Jika telat sedikit saja dalam menghindar, kepala Maragyong pasti sudah putus. Tadinya Maragyong berharap dengan dia memberitahu kenyataan yang sebenarnya, The Lord akan sadar. Tapi ternyata The Lord malah mengelak dan tidak dapat menerima kalau dirinya dinyatakan gila. The Lord menjadi agresif dan mengeluarkan pedang replika pedang iblis langitnya dan berteriak bahwa mereka semua pengkhianat karena menganggapnya gila dan akan mengembalikan keadaan kultus seperti semula. Saat itu Maragyong menatap The Lord dengan putus asa. Saat Maragyong akan berbicara lagi, Yo-won memegang pundaknya dan menggeleng. Maragyong menatap The Lord lagi dan berpikir, jadi apa yang dicurigainya benar. Saat itu muncul pembuluh darah yang bertonjolan di kepala The Lord. Itu adalah efek samping dari seseorang yang menggunakan teknik terlarang Blood Reversion Art. Teknik ini akan memberikan kekuatan yang dahsyat bagi si penggunanya, tetapi efek sampingnya semakin memburuk jika sering digunakan. Saat energi yang besar tersebut berbalik, maka akan menimbulkan kerusakan otak. The Lord mampu bertahan dari kegilaan begitu lama karena dia sudah mencapai level Supreme Master. Saat pertempuran di Kastil Jurkang, The Lord menghadapi musuh yang kuat, yang sepertinya adalah pemimpin Blade God Six Martial. Pertarungan mereka sangat dahsyat, dan The Lord kembali dalam keadaan terluka. Awalnya Maragyong berharap keadaan The Lord itu diakibatkan luka itu, maksudnya yang dia ngomong sendiri ya. Tetapi sepertinya di saat terakhir, The Lord menggunakan teknik Blood Reversion Art
The Lord pun menyalahkan Yowun yang dianggapnya, jadi ini udah balik lagi ke keadaan sekarang. The Lord pun menyalahkan Yowun yang dianggapnya sebagai bidak dan mengacaukan kultus. Dan karena The Lord yang membuat Yowun lahir ke dunia, maka dia juga yang akan menghabisi Yowun. The Lord pun akan menyerang Yowun sebagai musuhnya, bukan anaknya. Yowun pun menatap The Lord dengan dingin. Bahkan dalam keadaan sudah gila aja, The Lord cuma nganggep dia sebagai bidak, pikir si Yowun. Yowunnya sih sebenarnya nggak kecewa, karena kan bagi dia orang tuanya itu cuma si Lady Hua sama penjaga Jang. Yowun pun mengarahkan pedangnya pada The Lord dan menyuruh para elders untuk mundur, kan mereka tadinya kan mengelilingi Yowun ya, ngelindungi dia. Mereka pun menerima perintah Yowun dan mundur ke tempat para ketua sekte berada. Para elders ragu apa Yowun bisa melawan The Lord yang merupakan salah satu dari 5 pendekar terkuat sejianghu. Level The Lord itu berbeda jauh dari Mu Jinwon yang udah dikalahin sama Yowun. Padahal Mu Jinwon aja tuh udah kuat gitu kan. Saat itu The Lord tiba-tiba menghilang dan muncul di hadapan Yowun dan bergerak menebas leher Yowun dengan pedang replika yang diselubungi oleh Force Chi biru. Yowun mengangkat pedang iblis langitnya dan menahan serangan The Lord. The Lord mendengus melihat Yowun yang menahan serangannya dan melakukan serangan lagi dengan 100% energinya, membuat Yowun terdorong mundur. Perbedaan kekuatan mereka sangat besar. Para elders menjadi muram melihat pertarungan antara dua orang yang tidak seimbang ini karena perbedaan kekuatan yang besar. Kalau bukan karena pedang iblis langit, mungkin Yowun sudah terbelah akibat serangan kedua dari The Lord tadi. Maksudnya tubuhnya itu jadi kebelah gitu kan. Yowun sadar kalau bapaknya emang pantas disebut sebagai The Lord dan perbedaan kekuatan mereka sangat besar. Bapaknya itu kan udah di level Supreme Master ya guys, dan Yowun itu di level Superior Master tahap akhir, dan itu walaupun kesannya kayak cuman satu tingkat doang itu, tapi bedanya tuh ya Allah jauh banget gitu kan. Tapi dia harus nunjukin kalau dia ngalahin bapaknya untuk bisa menyandang nama Chunma dan pantas untuk memimpin kultus iblis. Yowun pun bertekad untuk akan melakukan yang terbaik. Yowun pun gak ragu-ragu lagi melepaskan energi iblis yang selama ini berdiam di pusat tenaga dalamnya. Biasanya Yowun hanya menggunakannya untuk membuat Force Chi di pedangnya saja. Sekarang Yowun menyebarkan energi itu ke seluruh tubuhnya. Energi hitam itu merembes keluar tubuh Yowun seperti uap panas. Energi mengerikan terasa memenuhi aula besar itu, seperti terdapat seekor imogi yang mengaum. Semua syok merasakan energi yang berbeda yang dikeluarkan Yowun. Terasa sangat mengerikan, namun kuat banget. Mereka merasakan kengerian sampai ke tulang-tulang mereka, sampai merinding gitu kan. Pedang iblis langit Yowun yang tadinya diselubungi Force Chi biru berubah menjadi Force Chi hitam. Semua orang terkesiap merasa takjub dengan Force Chi hitam tersebut. Semua yang ada di situ tahu itu adalah Force Chi Father Chunma. Menurut legenda, Chunma adalah titisan dewa iblis yang mengayunkan pedangnya yang memancarkan cahaya hitam. Tapi sepertinya itu bukan hanya legenda lagi. Yowun pun berhenti dari dorongan serangan The Lord. Energinya nggak bertambah, hanya saja energi iblis yang dikeluarkan Yowun sangat kuat. Sampai The Lord-nya aja kaget. Kalau kayak gini nggak guna juga ngelawan Yowun pakai kekuatan aja. Namun, The Lord mendorong pedang Yowun ke belakang dan melancarkan formasi serangan Sword Art of the Sky Demon yang diciptakan Sword Demon. Ini tuh replikanya skill pedang iblis langit ya guys. 18 serangan itu menyerang pundak, dada, dan berbagai titik vital tubuh Yowun. Yowun berpikir kalau gerakan The Lord sangat cepat. Kekuatan serangan skill Sword Art of the Sky Demon yang dilancarkan oleh pendekar level Supreme Master memang luar biasa.
Tapi skill pedang iblis langit yang digunakan Yowun tentu saja lebih unggul. Dengan mengaktifkan energi iblis, serangan skill pedang iblis langit begitu luar biasa. Ke-24 gerakan skill itu meninggalkan jejak cahaya hitam dan mengcounter formasi The Lord. Kalau orang biasa yang menghadapi Yowun, maka orang itu bakalan langsung shock. Tapi The Lord berbeda. The Lord berusaha bertahan dari serangan dahsyat Yowun. Namun serangan Yowun sangat kuat sehingga The Lord terpukul mundur 5 langkah. The Lord menatap Yowun dengan geram. Itu adalah skill pedang iblis langit. The Lord tentu saja tahu skill itu karena itu adalah skill terakhir yang ditinggalkan Father Chunma. Dan dia sudah berusaha keras untuk mempelajarinya. Tetapi karena tidak bisa menemukan aliran energi yang tepat, dia pun menyerah. Skill ciptaan Father Chunma yang jenius memang luar biasa, kuatnya gitu kan. The Lord yang tadi terbutakan oleh amarah menjadi lebih serius dan fokus pada pertarungan. The Lord sadar bahwa skill Yowun lebih unggul darinya. Kalau begitu, dia akan membawa pertarungan ini ke level yang lebih tinggi. Bagaimanapun juga, dia telah bekerja keras untuk menjadi sekuat sekarang. The Lord tiba-tiba merentangkan tangannya dan bersikap seperti mau mengambil sesuatu. Dan dengan energi yang kuat, 7 pedang dari para penjaga istana melayang dan mengelilingi The Lord. Jadi pedangnya para penjaga istana itu tiba-tiba keluar dari sarungnya gitu kan, karena diambil menggunakan energinya si The Lord. Para penjaganya juga pada kaget gitu kan, aduh pedang gue kok terbang gitu. Para ketua sekte terkesiap kaget. Itu adalah teknik Air Sword yang pernah digunain Maragion waktu melawan Yowun waktu itu guys. Teknik tingkat tinggi itu hanya bisa digunakan oleh pendekar dengan level Supreme Master. Para elder menjadi muram. Mereka mengira The Lord yang sudah gila dan masih dalam pemulihan, kan dia kan sempat terluka itu kan, nggak akan melakukan yang terbaik, itu kan maksudnya bertarungnya gitu. Tapi ternyata The Lord malah menggunakan teknik tingkat tinggi. Sepertinya The Lord serius mau membunuh Yowun. Namun di saat yang lain menjadi muram dan cemas, Yowun malah tersenyum dan berkata sepertinya mereka memiliki pemikiran yang sama. The Lord bingung, apa sih maksudnya si Yowun gitu kan. Yowun pun memanggil Hubong yang ada di antara orang-orang yang menghalangi orang luar untuk masuk ke aula. Hubong dengan sigap masuk ke aula dan melemparkan White Dragon Blade Yowun yang selama ini dipegang Hubong. Yowun melakukan gerakan seperti menarik sesuatu dan golok itu keluar dari sarungnya, kemudian tertarik ke tangan Yowun. Sekarang di tangan kanan Yowun ada pedang hitam, pedang iblis langit, dan di tangan kirinya ada sebuah golok putih, White Dragon Blade. Ini tuh jadi itu ya guys, signaturnya signaturnya si Yowun guys. Bahkan sampai di masa depan juga dua senjata Yowun ini itu jadi legenda gitu. Yowun mengadukan dua senjatanya dan bersiap dengan kuda-kuda yang unik. Serang, ayo udah gue udah siap, ayo cepetan serang kayak gitu. Chun Yujong menggelengkan kepala, merasa Yowun konyol mau meniru elder pertama Mu Jinwon. The Lord pun mulai menyerang dengan mengendalikan 7 pedang yang melayang tadi. 7 pedang itu melesat menuju Yowun dan masing-masing melakukan formasi skill Sword Art of the Sky Demon. Seperti ada 7 orang yang menyerang Yowun sekaligus, karena kan ada 7 pedang kan, jadi kayak ada 7 orang dengan skill yang sama nyerang Yowun gitu. Kalau Yowun nggak memblok masing-masing serangan, udah pasti dia akan mati. Namun semua orang yang melihat menjadi cemas. Maksudnya semua orang yang melihat menjadi cemas. Melihat serangan The Lord yang luar biasa. Tapi kecemasan mereka sia-sia.
Karena Yowun pun mulai mengeluarkan formasi untuk mengcounter serangan The Lord. Di tangan kanannya, Yowun melakukan formasi gerakan pedang iblis langit. Dan di tangan kirinya, dia melakukan formasi gerakan Blade God dengan sempurna. Para elder shock melihatnya. Teknik yang digunakan Yowun adalah teknik rahasia Mujinwon, Right Sword Left Blade. Mereka semua nggak nyangka Yowun bisa menggunakan teknik tersebut. Dan dengan kombinasi dua skill yang luar biasa kuat, Yowun mengcounter semua serangan The Lord yang datang dari berbagai arah. 3 dari 7 pedang yang digunakan The Lord hancur berkeping-keping, beradu dengan pedang legenda yang diselubungi force chi hitam. Ketika 3 pedang yang digunakan The Lord hancur, The Lord merasakan sakit pada organ dalamnya karena efek timbal balik energi yang digunakan untuk mengendalikan pedang-pedang tersebut. Jadi karena pedang itu dikendalikan oleh energi tenaga dalam, saat pedang tersebut hancur atau kena serangan, maka akan berefek pada si pengendali pedang karena terjadi koneksi antara energi melalui pedang tersebut gitu kan. Air Sword adalah teknik mengontrol pedang tanpa menyentuh pedang tersebut. Dengan pedang yang melayang di udara membuat penggunanya bisa menggerakkan pedang tersebut dengan lebih leluasa untuk meningkatkan kekuatan serangan. Tapi teknik ini punya kekurangan. Salah satunya, si pengguna harus memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi dalam mengendalikan energi. Kalau si pengguna kehilangan konsentrasi atau menjadi gila, maka akan sulit untuk mengontrolnya. Dalam keadaan normal, The Lord mampu mengendalikan sampai 10 pedang, tapi sekarang ngendaliin 7 aja tuh udah batasnya. Jadi kalau nggak salah itu pendekar terkuat di level Supreme Master itu maksimal bisa mengendaliin 12 pedang, itu udah maksimal. Di semurim itulah gitu kan. Tapi Yowun bisa ngendaliin lebih dari itu guys. Ratusan. Udah kayak lapisannya Tenggo. Itu nanti ada di depan. Di cerita berikutnya. Lanjut lagi. Orang biasa saat pertama kali menghadapi Air Sword akan shock dan jadi panik. Tapi Yowun terlihat biasa saja. Sepertinya dia sudah pernah menghadapi musuh yang menggunakan teknik ini. Dan itu memang benar kan? Yowun berterima kasih pada Maragium dalam hati. Karena kalau nggak punya pengalaman waktu melawan Maragium saat itu, dia pasti sekarang ini tuh bakal kesulitan gitu kan. Saat itu Maragium hanya mengendalikan 1 pedang saja, namun kekuatannya lebih besar daripada pedang yang dikendalikan The Lord saat ini. Intinya The Lordnya itu mulai melemah. Yowun pun mulai menghancurkan 4 pedang sisanya. Saat 1 pedang lagi hancur, The Lord semakin kesakitan. Dengan 4 pedang hancur, serangan The Lord semakin melemah. Yowun langsung mengambil kesempatan ini dan mengeluarkan formasi keduanya, menggerakkan tangannya ke depan. The Lord mengontrol 3 pedang sisanya dan menyerang Yowun dari arah depan dan samping. Saat itu, The Lord mengalami sakit kepala luar biasa yang bukan berasal dari sakit hancurnya pedang udara. Dahi The Lord dipenuhi pembuluh darah yang menonjol seakan-akan akan meledak. Hah? Gimana sih? Jadi pokoknya kayak mau meledak gitu kan. Padahal saat itu, The Lord itu nggak ngegunain teknik Blood Reversion Art, tapi matanya memerah memperlihatkan kalau kondisinya memburuk. The Lord berpikir kalau kepalanya seperti mau pecah. Dan karena sakit yang luar biasa itu, The Lord akhirnya kehilangan kontrol pada 3 pedang sisanya dan pedang-pedang itu pun jatuh. Tanpa melewatkan kesempatan itu, Yowun langsung menyerang. Chun Yu-jong memegang kepalanya dengan 1 tangan dan menghentakkan kakinya ke tanah dengan 100% energinya. Hentakan tersebut menyebabkan tanah hancur dan menerbangkan puing-puing ke udara, puing-puing tanah batu kayak gitu kan, dan melesat menuju Yowun. Puing-puing itu mengandung energi, jadi udah kayak senjata yang dilemparkan.
Yowon menggunakan pedang iblis langit untuk menahan puing-puing tersebut. Chun Yujong mengerutkan keningnya dan melompat mundur menciptakan jarak. Para ketua sekte dan elders yang menyaksikan itu jadi bersemangat melihat The Lord yang sudah terdesak. The Lord menjadi semakin lemah karena efek Blood Diversion Art, dan Yowon gak ngelewatin kesempatan itu. Kemenangan Yowon sudah di depan mata, tapi gak semua orang senang dengan keadaan itu. Ada seseorang yang menjadi muram. Dia berpikir kalau terus begini The Lord bakal mati. Kalau The Lord mati, maka kultus iblis akan menemukan kekuatannya kembali di bawah kepemimpinan Yowon. Sangat disayangkan, dia nggak tahu mengenai Sky Demon Order dan pedang iblis langit. Tapi dia nggak bisa ngebiarin The Lord mati di sini. Masih ada yang harus The Lord lakuin. Di sini kita tahu ya guys, kalau si The Lord-nya itu kayak dimanfaatin sama seseorang gitu kan, dia kayak dikontrol gitu sama seseorang. Tapi bukan dengan hipnotis kayak si Jegal Sohi waktu itu ya. Cuman kayak dimanfaatin aja gitu. The Lord masih harus membunuh ketiga orang itu, dan karena The Lord dalam keadaan gila, bahkan membunuh anaknya sendiri aja nggak akan dianggap aneh. Maksudnya masih ada 3 orang yang harus dibunuh sama si The Lord gitu kan. The Lord berteriak kesakitan. Dia memegangi kepalanya dengan tangan kirinya dan tangan kanannya menembakkan peluru energi pada Yowon untuk mencegah Yowon mendekatinya. Yowon dengan mudahnya membelah peluru itu, maksudnya peluru energi itu, dengan kedua senjatanya. Di mata The Lord, Yowon saat ini seperti monster iblis. Saat itulah sebuah telepati masuk ke kepala The Lord mengatakan, "Memangnya kau mau mati di tangan pengkhianat? Apa kau mau membiarkan 6 sekte yang telah membunuh ibumu dan istri tercintamu hidup?" Mata The Lord bergetar mendengar suara yang dia kenal. Yowon semakin mendekat dengan aura mengerikan, seperti seekor Imogi yang datang mendekatinya. The Lord semakin berteriak kesakitan karena kepalanya sakit gitu kan. Telepati itu berbicara lagi. Gunakan Blood God Reversion Art. Gunakan teknik itu untuk mengalahkannya dan bunuh 3 elder yang tersisa dari 3 sekte dan kembalikan kultus seperti semula. Perintah suara itu. Mendengar kata Blood God Reversion Art, The Lord menjatuhkan pedangnya dan menjadi bingung dengan pesan telepati itu. Di waktu yang singkat itu, kelebatan ingatan masa lalu The Lord pun muncul ke permukaan. Jadi tiba-tiba dia kayak inget gitu kan, kayak ada sling gitu ingatan masa lalu. Sekarang kita mulai cerita masa lalunya The Lord ya guys. Kesian banget tahu si The Lord-nya. Kita mulai. Chun Yujong terlahir dari seorang perempuan yang diadopsi oleh ketua sekte pedang sebelumnya, sebelum si King Bonki, namanya itu King Bongkang. Sebenarnya King Bongkang mempunyai seorang putri kandung, tapi anaknya itu nggak bisa punya anak dari pernikahannya dengan Chun Inji, Great High Lord. Saat itu kan Chun Inji masih jadi The Lord kan. Setelah itu, King Bongkang mengadopsi seorang perempuan dan dinikahkan dengan The Lord-nya agar bisa punya bagus, ada suara toke. Mari kita lanjut lagi. Agar bisa punya pangeran dari sektenya. Namun, gak lama setelah anak adopsinya King Hangwen, namanya King Hangwen, hamil, ternyata anak kandungnya King Yuyun juga hamil. Lahirlah Chun Yujong dan Chun Yujing. Itu sebabnya sekte pedang itu punya 2 pangeran. Saat itu Chun Inji mengakui kedua anaknya sebagai pangeran dan memperlakukan mereka setara. Jadi mereka itu sama-sama punya hak untuk ikut berkompetisi menjadi pewaris. Tapi meskipun begitu, hidup udah kayak cerita sinetron guys, dibuat susah gitu kan.
King Hawen diperlakukan semena-mena oleh King Yuyun dan juga dibully oleh para istri Lord yang lain. Memang gak diketahui apakah pembulian itu penyebabnya, tapi King Hawen mati guys, bahkan sebelum Chun Yu-jong bisa mengingat. Jadi dia tuh masih bayi gitu deh, kayak umur setahun gitu lah, pokoknya dia belum masih bisa mengingat aja. Saat itulah kehidupan sengsara Chun Yu-jong dimulai. Saat Chun Yu-jong tumbuh besar, dia dikucilkan. Meskipun dia sangat berbakat, tapi karena dia bukan anak dari keturunan asli sekte pedang, jadi dia nggak diterima di sekte pedang. Chun Yu-jong dibesarkan dengan doktrin dia harus membantu adiknya Chun Yu-jing menjadi putra mahkota. King Bongkang berkali-kali mengingatkan Chun Yu-jong seperti itu. Chun Yu-jong yang gak tahu apa-apa soal ibunya hanya menurut saja. Saat itu hubungannya dengan Chun Yu-jing baik-baik saja. Bahkan Chun Yu-jing bilang kalau dia jadi putra mahkota nanti, dia gak akan ngebiarin siapapun mengganggu Yu-jong lagi. Yu-jong merasa bersyukur dia dan adiknya sangat akrab. Sampai mereka masuk ke akademi. Di minggu pertama masih oke-oke aja gitu kan, masih baik-baik aja. Namun pangeran dari sekte yang lain mulai membuli Yu-jong. Yu-jong merasa lelah dengan segala pembulian itu, tapi dia tetap membantu Yu-jing untuk menjadi putra mahkota. Namun kemampuan Yu-jong yang menonjol karena bakat luar biasanya. Jadi dalam waktu 3 tahun itu si Yu-jong berhasil lulus tes kelima guys. Membuat para pangeran yang lain menjadi semakin membencinya, termasuk adiknya sendiri, Yu-jing. Yu-jing sama seperti pangeran yang lain jadi waspada terhadap Yu-jong dan menjauhinya. Yu-jong pun gak bodoh, dia tahu kenapa pangeran yang lain membencinya. Itu karena kemampuannya. Itu sebabnya Yu-jong pun berhenti berlatih dan bersembunyi. Jadi dia tuh kayak, udahlah stop aja gue berlatih gitu kan. Jadi gue menghindarin aja orang-orang itu. Saat para pangeran yang lain telah lulus tes kelima, mereka mulai mencari pengikut. Hanya Yu-jong yang gak melakukan apapun. Tapi ada satu orang yang mendekatinya bernama Yi Burwi dari Buju Sword. Nah, kesebut lagi deh Buju Sword-nya. Yi Burwi mengatakan kalau dia ingin menjadi pengikut Yu-jong dan akan menjadikannya sebagai putra mahkota. Yu-jong yang saat itu tahu kalau Buju Sword ada cabang dari sekte pedang, menyuruh Burwi untuk bergabung dengan adiknya Yu-jing karena kan dia nggak tertarik tuh buat jadi The Lord gitu kan. Tapi Burwi menolak dan tetap kekeh ingin ikut si Yu-jong. Saat akademi mendekati akhir, Burwi berkata pada Yu-jong, "Pangeran, setelah akademi selesai, Anda harus menyerang semua pangeran yang lain." Yu-jong kaget dan dia nggak ngerti apa maksud si Burwi. Maksud lu apaan sih gitu kan? Burwi bilang kalau pangeran yang lain sudah merencanakan untuk membunuh Yu-jong, termasuk Yu-jing adiknya. Jadi si Yu-jing itu ikut-ikutan mereka tuh, ikut-ikutan para pangeran yang lain. Yu-jong gak percaya, meski hubungannya dengan Yu-jing menjadi renggang, tapi Yu-jing itu kan adiknya gitu kan. Burwi pun menunjukkan bukti-bukti yang sudah dikumpulkannya dan memberitahukan lokasi mereka akan melakukan pertemuan. Kemudian scene pun berubah. Di bukit belakang asrama, 6 pangeran berkumpul. Saat itu, Chun Mu-jin dari sekte sihir berkata, apa mereka semua sudah siap dan setuju. Sebagian dari mereka setuju, hanya 2 orang yang belum menjawab, yaitu Chun Yu-wai dari sekte pengintai. Guys, sorry saya mau ralat dikit ya. Jadi di video sebelumnya itu saya sempat bilang kalau si Chun Yu-wai ini dari sekte suara, tapi itu salah guys, dia itu dari sekte pengintai. Diralat itu aja ya. Balik lagi, yaitu Chun Yu-wai dari sekte pengintai dan Chun Yu-jin. Chun Yu-wai menolak, dia nggak mau melakukan cara kotor begitu. Berbeda dari anggota kultus yang lain, Chun Yu-wai ini lebih memilih jalan damai.
Dan dia juga nggak tertarik untuk jadi putra mahkota. Karena dia kan perempuan guys, jadi kan harusnya putri mahkota kan. Nggak gitu sih. Pokoknya dia nggak tertarik aja sama jadi pemimpin gitu, dia nggak tertarik. Pangeran yang lain pun mengerti. Mereka pun bertanya pada Yujing pendapatnya. Saat diledek, jangan bilang lu nggak setuju karena lu berasal dari sekte yang sama kan, kata gitu. Si Chun Yujing pun marah dan bilang kalau dia nggak peduli sama anak dari perempuan kampung. Akhirnya mereka pun setuju akan membunuh Chun Yujong dan pergi menuruni bukit. Yujong yang diam-diam mendengarkan pembicaraan mereka seperti tersambar petir di siang bolong. Shock gitu kan. Dia nggak percaya adik yang dipercayanya mengatakan kata-kata yang bahkan gak kepikiran untuk diucapkan oleh Yujong. Rasa kecewa dan amarah menjadi satu. Di saat itulah Yi Burwi yang mengikuti Yujong mengompori Yujong dengan mengatakan karena Yujong udah tahu rencana mereka, maka Yujong harus menyerang mereka duluan agar dia tidak mati. Chun Yujong dengan tatapan curiga bertanya pada Burwi, kenapa dia memberitahukan Yujong semua ini? Padahal menurut si Yujong akan lebih baik kalau dia mati dalam keadaan gak tahu apa-apa gitu kan. Burwi pun mengatakan alasannya, yaitu karena mereka berasal dari darah yang sama, maksudnya keluarga yang sama. Si Yujong kan bingung. Burwi bilang, kalau ibu Yujong, King Hawen adalah bibinya Burwi. Nama sebenarnya King Hawen adalah Yi Hawen dari Buju Sword. Yujong kaget, baru kali itu dia tahu dari mana ibunya berasal. Selama itu kan kayak nggak pernah dikasih tahu gitu kan. Burwi melanjutkan, kalau bibinya itu diadopsi oleh sekte pedang atas perintah King Bongkang. Awalnya Yi Hanwen akan dinikahkan dengan Ha Ilhan dari sekte Giant Sword. Tapi Buju Sword gak bisa menentang perintah dari sekte pedang. Yi Hawen hidup menderita di mansion sekte pedang hanya untuk melahirkan seorang pangeran untuk sekte pedang dan akhirnya mati. Burwi mendengar cerita itu dari ayahnya yang merasa menyesal dan sakit hati karena kejadian itu. Kayaknya sih Yi Hawen itu tuh kayak adik-adik dari bapaknya si Burwi kali ya. Yujong yang mendengar bagaimana ibunya hidup menderita dan mati, menyalahkan dirinya yang merasa bersyukur sekte pedang mau merawat dia dan membesarkannya sampai sekarang. Dia ngerasa kayak gue goblok amat ya selama ini gitu kan. Padahal di balik itu semua ada kejadian seperti ini gitu yang ditutup-tutupi. Yi Burwi terus mengompori Yujong untuk menyerang para pangeran itu duluan. Tapi Yujong ragu-ragu karena sudah lama dia nggak berlatih, jadi kemampuannya nggak berkembang. Sedangkan para pangeran yang lain terus mengasah kemampuan mereka, bahkan mereka sudah mencapai level Grandmaster. Jadi Yujong nggak mungkin bisa mengalahkan mereka semua sendirian. Dia juga nggak punya pengikut, kalaupun ada siapa juga yang mau melawan 6 sekte gitu kan. Saat itulah Yi Burwi bilang dia punya cara yang bisa mengalahkan para pangeran itu sekaligus, yaitu dengan teknik Blood God Reversion Art. Bersambung guys. Oke guys, sampai sini dulu ya. Video berikutnya masih cerita tentang masa lalunya si The Lord. Nanti di situ akan dijelaskan gimana Chun Yujong bisa jadi The Lord, terus gimana dia ketemu sama Lady Hua, ibunya Yowon, bagaimana perasaannya terhadap Yowon, dan kenapa juga dia bisa jadi gila kayak sekarang ini. Ditunggu sampai hari Senin ya guys. Kalau ada saran dan kritik, silahkan tulis di kolom komentar. See you guys, bye-bye!